mahasiswa di Universitas Citra Bangsa Kupang, Prodi Farmasi, kelas Farmasi A, semester 1. Di sini saya akan membawakan materi mengenai titrasi alkalimetri. Yang pertama adalah pengertian titrasi alkalimetri. Titrasi alkalimetri adalah salah satu metode titrasi asam basa yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu asam. Metode ini merupakan metode reaksi penetralan asam dengan basa. Yang kedua, tujuan dari titrasi alkalimetri. Tujuan dari titrasi alkalimetri adalah: pertama, untuk mengetahui normalitas senyawa. Yang kedua, untuk menetapkan kadar zat dalam sampel larutan. Yang ketiga, untuk menentukan konsentrasi atau kadar larutan asam dengan menggunakan standar basa. Yang ketiga, prinsip kerja titrasi alkalimetri. Prinsip kerja titrasi alkalimetri adalah terjadinya reaksi penetralan antara asam dengan basa ataupun sebaliknya, menghitung kadar asam dan bilangan asam dari volume basa yang digunakan pada titrasi asam sampai terjadi perubahan warna pada larutan. Yang keempat, prosedur kerja laboratorium titrasi alkalimetri. Yang pertama, membuat larutan baku sekunder 0,1 N 250 ml dari sediaan NaOH 2N. Yang kedua, membuat larutan baku primer asam oksalat COOH 2 kali 2H2O 0,1 N 100 ml. Yang ketiga, membuat sampel asam asetat CH3 COOH 100 ml. Yang kelima, penentuan kadar satu zat menggunakan titrasi alkalimetri. Yang pertama, ada alat dan bahan. Alat: buret makro 50 ml, labu ukur 250 ml dan 100 ml, Erlenmeyer, pipet volume, pipet filter, gelas ukur, beker gelas, pipet tetes, dan corong. Untuk bahan: NaOH 0,1 N 250 ml, asam oksalat 0,1 N 100 ml, asam asetat 100 ml, indikator phenolphthalein 3 tetes. Yang berikut cara kerja pembuatan larutan basa sekunder NaOH 0,1 N 250 ml. Tuangkan 12,5 ml NaOH 2N ke dalam gelas ukur. Kemudian masukkan larutan NaOH 0,1 N ke dalam labu ukur 250 ml. Tambahkan aqueous sedikit demi sedikit sambil dikocok hingga pada batas tanda. Yang berikut cara kerja pembuatan larutan basa primer COOH 2 kali 2H2O 0,1 N 100 ml. Ambil 25 ml larutan COOH 2 kali 2H2O dari sediaan botol sesuai etiket 25,3104 G/L. Kemudian tambahkan aqueous sedikit demi sedikit sambil dikocok hingga pada batas tanda. Yang berikut pembakuan: ambil 25 ml dari larutan COOH 2 kali 2H2O 0,1 N dengan menggunakan pipet. Lalu masukkan dalam Erlenmeyer sebanyak 3 tetes. Tambahkan indikator phenolphthalein sebanyak 3 tetes.
konsentrasi dengan larutan basa sekunder NaOH yang tadi hingga berwarna merah muda. Yang terakhir, pembahasan. Pada prinsipnya, standarisasi alkalimetri menggunakan rangkaian asam. Konsentrasi yang digunakan dan volume yang digunakan untuk standarisasi yaitu dengan konsentrasi 0,1 dengan satuan normalitas dan volume 100 ml. Alkalimetri juga menggunakan buret sebagai media untuk meneteskan asam yang akan meliterasi asam asetat dan asam cuka. Pengambilan asam menggunakan pipet volume sehingga perlu pengamatan yang teliti karena merupakan kuantitatif. Setelah mengambil asam asetat atau asam cuka dan diletakkan di Erlenmeyer, juga harus ditetes dengan indikator phenolphthalein 1% atau sebanyak 3 tetes dengan pipet tetes. Setelah itu, larutan diputar atau dikocok secara perlahan-lahan hingga warna larutan berubah menjadi merah jambu. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.